Udah mulai? Dah, live, dah. Oke. Bun, Ya. introduce dulu. Introduce, oke. Ya, ini episode pertama atau sebenarnya kedua nih dari sesi ngobrol. Kita sebutnya nih, aku menyebutnya nih Bratok nih, Beyond Random aja talk gitu. Sebenarnya aku nyari tempat di mana orang bisa ngobrolin apa aja gitu ya. Nah, Ya udah, nama bunda siapa dulu? Oh, harus pakai nama Iya, ya. Oke. introduce dulu. Aku deg-degan. Baik, dah. Ya udah, oke. Aku Monica Irayati, Ira. Nah, sekarang nih barengan aku nih ada siapa kamu? Ya, namaku Rizku lah. Syahrir Aziz. Dan Panggilnya Rizku. Dan kamu adalah siapa? Saya anaknya ini ibu satu, Monica Irayati. Aduh, aku deg-degan ngomong sama anakku. Oke. Ya sebenarnya balik ke ini sih tujuannya ya, karena ini kan tempat ngobrol. Jadi ini sekarang kita bikin sesi ngobrol. Dan aku pikir kayaknya kalau ngobrol sama anak sendiri bisa apa aja gitu. Jadi nggak ada beban gitu ya. Iya. Ya kan? Oke nggak? Nah sebenarnya kalau lihat dari talk-talk yang ada ya, tujuan dari aku ngajak anakku ini bukan untuk memperlihatkan kemesraan di antara kita, tidak, karena kita kurang mesra sebenarnya. Ya nggak? Berantem mulu. Tuh berantem mulu. Nah aku nih mau ngangkat topik yang lagi yang lagi diobrolin banyak orang gitu ya, bicara tentang sekolah, bicara tentang belajar gitu. Nah ini mumpung ada anaknya mau nih, Rizkul ya. Kamu tuh panggil Rizkul apa Syahrir sih sebenarnya? Maunya Ya, aku sih sebenarnya kalau sama teman-teman panggil Rizku, cuman for some reason my mom panggil aku Syahrir sih dari dulu. Jadi ya, tapi karena waktu itu kamu protes namanya Rizkul, diledekin di sekolah kul gitu. ya tapi ya udah dipanggil lagi. Gak Ya. sih bunda mau call me Rir biasanya ya. Kalau biar nggak bingung biasanya sih my mom panggil aku Rir. Oke, Rir. Ya udah, jadi aku panggil dia Syahrir, Rir gitu ya. Nah ini sesuai dengan topik pembahasan ibu-ibu atau orang tua sekarang yang bicara tentang sekolah gitu ya, sebenarnya bicara tentang belajar. Nah ini aku pengen sharing tentang ngajak Syahrir ini ngobrol tentang proses dia belajar dan sekolah nih gitu. Jadi gini, anakku putus sekolah. Kamu pernah putus sekolah ya? Iya, mau tahu kapan gitu kan? Pas SMA kelas 2 aku sebenarnya nggak lulus. Kamu Technically nggak lulus, nggak ada ijazah, nggak ada apa-apa kan technically. Iya. Iya, kamu tidak lulus. Nggak, tapi jarak kesana kayaknya gue ini amat. Iya. Rebel banget ya kesana. Nah, sekarang mungkin ngobrolnya gini, pada saat kamu memutuskan tidak mau sekolah tuh, ingat nggak kenapa? Nah, tapi mau ini dulu nggak sebenarnya kayak dulu kayak kenapa aku sekolah awal-awal. Iya. Kayak awalnya coba. Itu berat banget tuh. Jadi ini boleh nyebut merek sekolah gak sih? Iya, boleh aja. Oke, jadi dari awal ya, kamu coba dari awal banget. dari ceritain gitu. Sekolah untuk kamu tuh apa sih sebenarnya? Ya dari awal nih, ini memori yang aku ingat ya. Kayak dulu aku tuh SD di Bakti Mulia, ya kan, swasta. Tit. Kayak sebenarnya mental kita semua dari dulu beda sih. Kayak dulu kita sekolah tuh ya unnecessity aja, kayak ya lu masuk sekolah ini bayar ya, dan tipikal mama ya udah kayak sekolah terus ya udah gue tinggal, yang penting lu lulus udah ya. Udah. Aku kayak gitu kan? Iya. Oke. Gitu. Ya enggak semua to be fair, semua orang semua rata-rata begitu. Pasti kayak gitu udah gue tinggal. Iya. Udah tuh. Dan ini maaf ya, bukan ngejelek-jelekin sekolah SD dulu ya, maksudnya kayak I get a lot of friends, banyak teman-teman juga, cuman kayak edukasinya lah apa. Nih kalau saya inget banget dulu saking pengen biar cepet lulus, dulu kayak aku ada les sama guru. Nih guru Bakti Mulia. Lu bayangin Pak, untuk pas tes les itu ini bukti bahwa ya educationnya agak hancur. Kayak waktu itu ini kan memang bayar tuh, tapi ya ternyata pas les ini mau ulangan kan dikasih tahu jawaban ulangannya, dikasih kisi-kisi, tapi tekniknya pas ulangannya kayak ternyata pertanyaan persis kayak
Terus kayak dari situ udah, nah sebenarnya tuh bahaya banget dari situ. Aku tuh udah ngegampangin sekolah banget. Oh ya udah ada guru gini, tinggal ini Ngegampangin, iya. Terus jadi kayak ini buka-bukaan aja ya. Ini udah dari SD. Jadi dulu dari SD aku suka cabut sekolah. Kayak kalau dulu di SDBM tuh apa, komplek-komplek itu kan perumahan anak-anak kan. Jadi kebanyakan yang SDBM tuh rumahnya daerah Pondok Indah juga. Udah kayak sekolah pas lunch break kabur, cabut, bisa ke warnet lah, bisa apa. Tapi intinya gitu pas udah selesai kayak ternyata nggak ada, gue cabut kayak gini tetap lulus, konsekuensinya nggak ada, makanya gampangin banget. Jadi kayak technically itu swasta kayak gitu tuh, SD swasta yang ngebisain kayak gitu ya, untuk mental ya gila banget. Mana jadi technically jadi apa ya kesannya, jadi spoiled. Terus kayak itu first experience technically kuliah TK, aku nggak pernah inget kan. Cuman kayak itu first experience yang kamu sadar, yang aku sadar kayak oke, ini sekolah apaan sih. Bukti lulus juga. Tapi yang sebenarnya jadi pertanyaan di aku nih saat ini tuh, aku dulu nitipin kamu di sekolah tuh untuk apa ya? Nah makanya nitipinnya ke Mbak. Nitipinnya, oh my god. Lu bayangin deh, bayangin kurang spoiled apa coba, dari TK sampai 5 SD punya Mbak coba. Masa pulang Mbak. Semuanya Mbak. Iya, tapi itu a cautionary tale about orang tua orang tua pada umumnya sih. Mungkin aku coba jelasin dulu ya. Maksudnya di saat awal itu ya maksudnya aku tuh bekerja 9 to 5 gitu ya. Nah, oke. Ini quick story ya, pokoknya dari kelas 1 maksudnya dari itu sampai 4 SD ya, my mom is a single mother. Jadi aku masih ngerti kenapa kayak ngelepas ya. Coba silakan. Iya, tapi aku parah banget sih. Maksudnya kayak ya, tapi aku udah minta maaf sering banget nih sama Syahrir untuk fase-fase yang itu, karena pada saat itu aku melihat sekolah itu ya udah gitu, maksudnya kayak nggak paid attention too much gitu dari point of view pendidikan dan educationnya gitu. Kayaknya itu sesuatu yang emang udah harus dijalanin. Terus kemudian yang paling parah banget nih, ya udah kita buka-bukaan kan di sini ya. Maksudnya aku bukan perfect parents juga gitu. Ingat nggak waktu aku tuh sering banget dipanggil sama kepala sekolah karena kamu nggak punya catatan. Terus isinya tuh gambar semua. Terus apa yang aku lakuin, Rif? Oh iya sih, itu lumayan ini sih. Kayak dulu kayak aku tuh paling nggak interested sama pelajaran apa, cuman ada satu yang aku interested itu ya gambar. I like to draw, I like to make stuff, I like to ya gimana sih, SD suka nonton kartun, anime gitu. Jadi kayak, dan dia gambar bisa dari atas, bisa dari, maksudnya kayak misalkan gambar scene tuh dari atas, dari samping, dari bawah, dari belakang tuh. Nah tapi jeleknya aku dan parahnya aku, which ya aku minta maaf berkali-kali adalah ya itulah, kepada umumnya pada saat itu tuh aku merasa bahwa yang jadi potensinya dia, kesukaannya dia itu justru menghambat rasanya proses sekolah gitu ya. Jadi aku ingat banget, kamu masih ingat nggak? Coba. Nasty, sesuatu yang paling jahat yang pernah aku lakukan sama kamu. Itu jadi first thing first, mak gue nggak pernah mukul kok, tenang. jadi lu jangan siap-siap, nggak kayak gitu juga. Cuman ini doang biasa. Jadi ini kalau saya bisa bayangin dulu catatan aku tuh semua bisa full, tapi full gambar semua terus. Waktu itu my mom pernah saking marahnya, ya udah gitu dilempar tuh, dirobek tuh semua gambar-gambar aku tuh. Parah terus banget. Kayak oh shit, ingat banget di otak aku dulu kayak ternyata tuh salah ya gambar. Ternyata tuh kayak rasanya gitu ya. Ternyata tuh gini nggak boleh tuh. Oh my god. Oh gini tuh. Gitu. Terus kayak dari situ ingat banget, dari situ nggak stop gambar sih. cuman ini diem gambarnya dulu jadi beli apa, jadi udah nggak ada catatan lagi, kayak beli buku gambar, beli ini, bisnis sendiri. Nah parah banget. Nah tapi itu first itu SD lah ya. Cuman sebenarnya gimana ya, itu pas aku SD kan swasta sampai kelas 4 kan itu maksudnya intinya itu sampai kelas 4. Abis itu my mom remarried kan.
Terus nih satu bapak ini untung ini Apa? kok begitu sih ya, ibaratnya meluruskan lah, bukan meluruskan juga sih. Iya, meluruskan lah. Ya, memberi reason kenapa ya nggak apa-apa lah anak lo mau gambar gitu-gitu ya kalau ini. Terus kayak ternyata boleh, oke. Iya itu, iya sih, ya that's true. Jadi aku ingat banget pada saat si bapak satu ini hadir di antara kita, terus dia bilang sama kamu, kalau memang kamu pengen jadi pelukis, ya nggak usah sekolah aja gitu. Iya. Bener nggak dia ngomong gitu? Tapi itu karena jiwa aku rebel banget, itu bisa salah diinterpretasikan itu. Oh ternyata di bapak ngasal ya, bisa ini semua. Iya. Itu kan namanya juga anak kecil ya. Cuman pada saat itu kamu rasanya begitu? Iya, pada saat itu kayak ternyata bisa ngasal. Jadi itu pas dia ngomong kayak gitu disalahpahamin banget sama aku awal-awal. Aku ingat banget waktu itu dia pernah nggak tahu kamu ingat atau enggak, mau ada ulangannya itu tentang listrikan. Terus kemudian dia minta Syahrir tuh minta tolong aku. Itu SMP. SD. Listrik kan kayaknya SMP deh. Elektro. Oke, pokoknya intinya gini, aku nanya sama dia, ini untuk apa, besok mau ulangan. Terus aku bilang aku nggak ngerti topiknya, coba ngomong sama bapak lu aja gitu. Terus udah gitu kamu datang ke ayah kan. Terus kemudian ayah nanya, ini kamu untuk apa belajar ini? Terus aku yang teriak, untuk ulangan besok. Terus aku ingat banget bapaknya ngomong gini, kalau memang tujuan kamu belajar untuk ulangan, nyontek aja, aku ajarin nyontek yang paling ya kan, itu baru. Dia provokator banget ya. Iya. Itu kocak sih. Nah tuh pada saat itu aku gini, maksudnya gimana gitu. Terus bapaknya itu bilang, si ayah bapak satu ini, dia bilang gini, ya kalau kamu bisa ngasih satu alasan ayah untuk apa kamu belajar ini untuk hidup kamu, ya udah aku ajarin. Tapi kalau tujuannya untuk ulangan, ya nyontek aja ngapain gitu. Itu pada saat kamu dengar itu, kamu ingat gak apa yang kamu rasain? Ya itu pertama disalahpahamin lagi. Cuman at the end of the day, sebenarnya itu bisa di side notein dulu sih. Jadi itu kan SD BM. Oh ya, oke. Kita mundur lagi SD, itu SD BM. Udah kan itu pas selesai. Nah bayangin aku dari TK, dari SD tuh technically safe space banget deh, nggak pernah ngerasain, pokoknya terlock banget deh, nggak pernah keluar, nggak pernah apa di mbak. Cuman pokoknya pas SMP mau kemana, terus kayak Maida tuh bilang udah SMP negeri dan and keep in mind kayak nggak pernah tahu culture SMP negeri tuh kayak gimana. Udah gitu bayangin di ceplosinnya namanya ada SMP 12 Wijaya atau SMP negeri 12. Itu keren tahu. Iya. Dulu. Maksudnya kayak adiodik aku tetap gak ngerti kan. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau kontribusi sekolah yang dikasih Maidat yang bagus ya gitu, kayak itu di SMP 12 tuh parah banget. Kayak aku belajar banget sih itu dari anak artis sampai anak tukang baja ada semua di situ kan. Jadi kayak itu menurut aku ngajar banget sih, itu belajar banget sih. Nah cuman ya enggak, aku sebenarnya pas di SMP 12 pun nganggap edukasi itu ya belajar kan. Kayak tapi belajar buat nilai. Buat nilai. Dan kalau Bunda inget ya, aku nilai bagus. Kayak SMP 1 2 tuh ya pokoknya bagus nilai. Aku nilainya oke lah. Cuman ya ini itu di otak aku tuh ya belajar tuh buat. Tapi kamu tahu nggak, waktu si bapak satu ini memaksa kondisi kamu masuk negeri gitu ya, atau masuk si SMP 12 itu gitu, tuh berantem aku karena sebagai Bunda nggak setuju gitu karena nggak, aku pengen tahu Bunda dulu pengen aku di mana pas SMP. Ini aku yang dulu ya, maksudnya aku tuh agak sudah lumayan berubah lah ya. Jadi pada saat itu aku ngerasa itu tadi gimana ya, aku tuh takut gitu, ada bully, ada apa dan sebagainya. Terus kemudian nah si bapak satu ini, which is Imron Zuhri sebut saja namanya, dia bilang ada dua pilihan, dia bilang gitu, Rizkulah Syahrir Aziz ini boleh masuk tanda kutip sekolah yang homogen gitu ya, swasta lagi, tapi tugas kita membuat dia bergaul dengan banyak orang selain semua kalangan. Nah itu tugas kita gitu. Atau dia udah kita masukin ke negeri dengan tujuan dia melihat hidup sehidup-hidupnya tuh begitu gitu. Nah terus kemudian balik nih ke aku, si orang tua, si ibu yang
aduh kalau misalkan dia masuk swasta tuh aku harus bikin dia bergaul. Terus dia bilang katanya pokoknya gimana cara tiap sore Rizkul main ke belakang rumah dan dia harus main sepeda, manjat pohon dan sebagainya, bergaul dengan siapapun gitu. Aku susah juga ya, akhirnya aku ngalah gitu kan, masuklah 12 Iya, SMP Negeri 12. Itu pertama kali nggak ngerti apa-apa tuh. Udah gitu itu pertama kali ini Bayan nggak ngerti apa-apa, nggak tahu, biasa kok swasta kan ya baik-baik aja gitu ya. Iya. Ini ke 12 tuh di kelas dulu tuh ada veteran gitu. Udah tuh kayak ngemalak aku, terus kayak gue nggak mau kan, kayak enak aja. Padahal ternyata tuh harusnya kalau dia minta ya udah kasih aja. Terus dengan aku yang polos, saya nggak ngerti apa, nggak mau. Iya, Udah tuh digebukin itu lumayan brutal ya, kayak parah. seminggu akhirnya. Kamu inget nggak pernah datang ke aku nih waktu itu nih, datang dengan bukan tangan kamu biru-biru, terus kamu bilang gini, Bunda aku tiap hari kayak main PlayStation apa? Ada boss fight mulu gitu ya, apa sih? Gak tau, kamu bilang nih kayak tiap hari aku kayak main PlayStation. Iya, ada musuhnya ya terus gitu. Iya kan? Gitu, terus aku kayak waduh itu aku nangis banget, aku marah banget sama bapaknya. Tau nggak ayah kamu ngomong apa? Dia bilang gini, wah ini lebih penting daripada anak kita dapat nilai 100 untuk matematikanya, dia bilang gitu. Gak ngerti, ini kenapa anak gue juga harus di babak belurin gitu. Ya, terus sama kelamaan aku lupa waktu itu akhirnya saking itunya ngasih counsel sama ke temennya Bunda kan, kayak gimana cara ini biar bully ini stop gitu kan. Iya namanya lupa, Om Pablo. Iya gitu. Terus apa diajarin apa kamu? Ya intinya katanya udah berantemin terus sampai capek, terus kayak iya sih, udah tuh akhirnya bener tuh seminggu ku berantemin terus saya sampai akhirnya dia capek sendiri bener, kayak akhirnya udah aku nggak digangguin sama sekali. Cuman itu tapi kalau mau buat ke mental amannya aku orangnya jadi kalau lihat teman-teman aku tanya, aku tuh jadi pas saat itu yang pas aku confirm Maya bully terus akhirnya udah selesai, dia gangguin lagi, aku orangnya jadi technically lumayan violent. Jadi tiap ada, aku ingat banget kayak di 12 tiap ada konfrontasi dikit aku langsung kayak marah, aku berantem kayak banyak banget ya kalau bisa tak ini. Cuman at the end of the day itu penting banget menurutku, itu penting banget untuk how I grew up. Karena ya itu aja kayak untuk apa, kayak ngerasain hidup kayak gitu. Aku ingat kamu pernah bilang gini waktu baru masuk SMP 12 itu, SMP negeri, Bunda aku salaman sama temen aku agamanya Hindu. Oh ya, saya technically nggak pernah lihat agama lain. Itu menurutku konsep lumayan aneh banget. Bayangin kayak itu kaget banget. Itu TK dari TK ya homogen lah ya. Iya, technically ya Islam gitu kan, SD Islam ini, jadi kayak nggak pernah ketemu other religion, other creed aja. Terus kayak ya udah di situ tuh dan to be fair gini, sebenarnya nggak semua SMP negeri menurut aku 12 tuh diverse-nya parah banget. Itu lumayan angkatan aku at least ya, angkatan aku tuh diverse banget dari yang wealthy lah, dari yang kurang beruntung lah, dari orang ada teman kamu tidur di atas kuburan ya, apa iya ada, kayak bener diverse banget, dan religionnya juga diverse banget, kayak oh ternyata tuh ada ini. Terus ya kayak ya gitu, jadi itu tuh ngajarin hidup banget. Nah terus kalau mau balikin ke edukasinya, aku di 12 I did alright kayak raportnya bagus. Nah itu tapi aku bisa berkontribusinya, bisa minta terima kasih ke my grandma tuh ingat banget ngajarin aku tuh sampai nilaiku bagus, PKN gitu ingat banget tuh, yang ngajarin nenek gua. Kalau Bunda ngajarin seperti Bunda aku gak pernah ingat Bunda ngajarin apa. Pernah kamu bilang sampai aduh aku tuh kalau ngajar tuh emang gak sabar banget ya gitu. Iya, nah iya Bunda tuh kalau ngajar nggak marah, masa kayak nggak ngerti marah. Kalau kalau nenek karena ya nenek lah ya, kalau kayak oh mungkin ini caranya ini, nilaiku bagus. Dan apa namanya, gini dulu deh sebelum kita ngomong ke topik itu ya, topik cara belajar ya. Dari yang kamu dapat, kalau tadi di awal SD kan kamu tanda kutip tidak membuat kamu berpikir tentang edukasi gitu ya, maksudnya enggak lah gitu, kayaknya udah lewat aja gitu. Terus SMP. Pas SMP kamu belajar apa? Nah kalau SMP yang kayak aku bilang tadi, technically edukasi jadi bener, cuman technically buat nilai. Cuman yang aku belajar belajar cara hidup. Itu ya, menurut aku belajar cara hidup tuh
ya itu bisa, menurut aku ini personally ya itu lebih penting daripada any type kayak belajar ngerti orang. Iya. Belajar kayak lu tuh kayak gini deh, kayak aku waktu dulu pernah reuni 12 gitu, terus ketemu yang aku bully, ternyata ya gitu ngerti, ternyata lu gini. Kamu ngebully? Enggak, bukan. Kamu dibully? Yang ngebully aku. Ketemu kan pas reuni gitu, terus kayak ya udah ternyata ya udah kayak dia kan veteran kan. Ya udah kayak hidupnya susah, bapaknya ini kayak lama-lama tuh tiap ada yang lu tuh kayak gini karena environment kayak, jadi apapun menurut aku sih jadi ngerti. Jadi berempati sama orang aja. Walaupun ya technically ya aku juga lumayan rusuh gitu. Aku bukan ngebully, cuman kayak rusuh lah, gimana sih namanya? Iya, dia cukup rusuh sih. Kayak kalau gimana sih Bunda juga teman-teman aku di 12 Bunda parah. Juga ngaco banget itu kan, enggak ada yang ngaco deh itu pokoknya. Cuman aku pun Bunda, kalau misalnya aku yakin kalau misalnya Bunda pas teman-teman pada main ke rumah kelihatan semuanya backgroundnya ada macem-macem banget, kayak macem-macem banget. Terus kayak ya udah, itu tuh saya at the end of the day itu belajar kayak ngerti orang, belajar kayak ini se effed up reason, maksudnya seaneh reason gitu. Kalau ya technically SD aku tuh kayak ya bilangnya apa ya, borju lah isinya orang-orang ini semua. Iya, betul. Banget lah. Nah, disinilah di saat SMP itu sebenarnya juga cara pandang aku melihat tujuan sekolah dan edukasi itu juga sudah jauh berbeda ya kita. Jadi kayak kalau misalnya nggak tahu kamu ngerasa atau enggak, aku udah keluar dari kerjaanku gitu, terus kemudian udah ngebangun Erudio gitu kan. Nah, tiba-tiba jadi obses lagi gitu. Enggak, bener dong, Erudio Picture Me. Iya, Erudio kan, Erudio Indonesia itu Picture Me. Terus jadi obses juga gitu. Obsesnya apa? Namanya orang tua ya, obses terus ya. Obsesnya adalah bantuin si Syahrir ini untuk mencari tempatnya gitu. Nah, itu bener ngomong dulu, aku punya opini juga tentang itu tuh. Oh gitu ya. Jadi di situ aku jadi agak obses gitu. Ayo dong cari gitu. Aku inget banget tiba-tiba kamu sering pernah ngomong sama aku gitu, Bun, kayaknya aku mau jadi fashion designer gitu. Bisa nggak gitu? Oke, ya udah aku tapi jangan yang begitu dia bilang. Inget banget lah dulu. Terus kemudian kamu tiba-tiba mau jadi DJ. Nah, terus di saat itu aku kan ngomong ya, DJ. Nah, pada saat itu aku udah mulai campaigning tentang bahwa setiap anak itu punya hak gitu dan punya cara belajarnya masing-masing. Terus pada saat kamu bilang sama aku mau jadi DJ, kamu nggak tahu kamu ingat atau enggak, tapi ucapan aku adalah gini, Rir, itu kan penuh dengan kemaksiatan. Nah, terus ya terus udah gitu aku ingat banget si bapak satu ini ngomong gini, kenapa gitu bedanya sama kenapa kok kamu begitu melihat profesi DJ gitu? Yang nggak boleh tuh anak kita nggak boleh nyolong, nggak boleh nginjek orang susah, nggak boleh gitu ya. Profesinya apa aja lah gitu. Itu selalu ngajarin sih. Itu gitu ya. Ya itu, nah teman itu punya opini tuh. Oke, gimana? Kayak iya, aku sih sebenarnya seneng kayak waktu dulu ya. Tapi kamu ngerasa gitu aku tiba-tiba obses untuk gitu ya. Aku maksa kayak. Nah, iya benar itu obses. Ibaratnya tuh aku ngerti Bunda pengen nge-redeem yourself, cuman caranya tuh kayak bikin pressure-nya gila banget, kayak mau apa terus kayak orang masih anak ingusan udah SMP ditanya begitu, gonta-gantimu orang ya begitulah. Cuman kayak inget banget aku sampai ya itu seru sih teman, tapi saking ini emakku niat banget nyari aku ini, inget gak sih aku masuk camp. Iya. Ya seru sih, cuman kayak gila ini aku udah mati anjir, ini niat banget, cuma enggak kayak itu niat banget, effortnya cuma pada biar aku pengen jadi ini gitu, kayak itu tuh niat banget. Iya, maksudnya camp itu sebenarnya yang bikin kan aku juga sama Kak Alfa, inget enggak? Iya. Maksudnya kan? Itu seru, cuman kayak aku inget aja kayak niat banget nih kayak nah makanya itu bikin pressure gitu, karena niat banget aku di otak aku jadi kayak nggak mau ngecewain pas aku bilang. Kamu beneran ada rasa nggak mau ngecewain aku? Iya. Terus. Ya gitu, maksudnya gila itu lah pokoknya tuh, bayangin sampai suruh masuk camp apa itu bisa. Tapi ya lama kelamaan Bunda kayak gitu ya, my dad lama gitu juga. Kamu mau jadi apa sih? Kayak lama kayak jadi apa ya? Tapi intinya aku tahu gitu. Maksudnya aku tahu apa yang aku suka. Nah, itu tuh. Itu gitu. Aku suka creating, aku suka gambar, aku suka problem solving. Iya.
gitulah itu Iya. basically aku suka itu. Tapi dibilang karir apa ya, sampai Iya. sekarang pun walaupun aku ada kerjaan tetap technically masih nyari Iya. technically kan, cuman kayak Iya. intinya at least aku tahu apa yang aku bisa lakukan, aku apa yang bisa iniin, itu ya ngebantu banget sih. Oke. Nggak, karena kan sebenarnya gini, pada saat lagi aku obses gitu untuk ngebantuin kamu untuk mencari tempat kamu tuh, di otakku tuh bukan nih si Syahrir ini ya menemukan karirnya gitu, tapi menemukan apa yang dia Myself. suka lakukan Iya, gitu, knowing yourself gitu. Dan aku ingat banget keluar dari camp itu, ini Kalva nih, keluar dari camp itu kamu ngegambarin scene kantor kamu gitu, inget nggak? Kalau kamu to be fair aku lupa sih. lupa ya, masih ada tuh gambarnya. Jadi kayak Bun, aku kalaupun bekerja atau produksi atau apapun kayaknya bentuknya seperti ini nih gitu. Ada tempat main game, terus kemudian ada tempat dudukku tuh kayak begini gitu. Jadi yang dibayangkan sama dia tuh scene tempat dia nanti berkarya gitu. Itu SMP gitu. Nah iya tuh bayangin, itu SMP tuh ya udah digituin, jadi kayak nah terus aku lupa, inget gak sih pas aku ambil raport Itu SMA. itu ya udah berarti nanti dulu. Jadi dari SM. Nah, cuman gitu masalahnya kan udah nih. Aku udah SMP negeri. Aku udah comfortable, aku udah pengen negeri. Aku udah enggak mau teknik, aku malas sekolah swasta isi orang-orang bodoh gitu. Iya. Nah, Terus? tapi for some reason nih Tahu-tahu. orang berdua tiba-tiba nyuruh gue masuk swasta. Aku sebenarnya lumayan shock swasta. Terus Orang berdua, aku masih sama kayak, ayah. kayak swasta. Terus kayak aku swasta apa? Oh ya udah. Ih ternyata swasta di Bogor coy. Nggak usah nyebut lah. Nggak jauh banget. Ya aku nggak mau nyebut sekolahnya, cuma kayak sekolahnya bagus banget sih. Itu sekolah bagus banget. Aku kesana kan, bagus banget. Ada lapangan baseball, lapangan basket gede ini. Gedung. Terus gue bayangin anak negeri yang cuma pakai sepatu pantofel, terus pakai gayanya negeri banget loh, udah kayak nggak cocok, udah nggak belong there. Terus ternyata pas masuk trial sana, anjir semuanya pakai bahasa Inggris, ya Allah. Aku coba ingat-ingat ya alasanku kenapa ya. Kalau nggak salah gini, kayaknya udah cukup nih anak kita survive di lingkungan yang paling hardcore gini gitu kan. Terus kemudian balik lagi ngobrol sama ayah kan. Ya udah kita suruh dia lagi, kita ganti lagi biar dia kemudian bisa punya kemampuan untuk adjustment yang lebih canggih lagi gitu. Jadi di gonta-ganti gitu. Nah, mungkin sih, itu ya. Iya sih, cuman sebenarnya ini karena jauh banget aja Bogor, kayak tiap sekolah harus 4:30 kan, inget banget tuh jadwalnya Iya. Cuman intinya gitulah pokoknya tapi kalau in hindsight nyesel atau enggak kinda juga sih, kayak gitu? Kayak ya kan akhirnya kamu memutuskan masuk negeri lagi kan? Iya, cuma masalahnya nih negeri yang ini tuh apa ya? Gak usah disebut atau sebut ya? Sebut nggak apa. Kalau negeri kan public ini, okay. bukan swasta. Iya, oke. Ya, masuknya Mahakam SMA 6. Gue rasik. Terus. Nah, cuman gitu. Nanti lucu nih di SMA. Nah, di SMA tuh aku berharapnya kayak SMP. Technically aku berharap orang-orang paling kayak diverse lagi gini-gini. Ternyata enggak. Ya mungkin masuknya aja pas di 6 tuh everybody's the same, sama kayak ini biar tahu ya, maksudnya culture gimana ya, culture negeri ya kan gitu kan, tawuran gitu-gitu. Cuma saya gini, kalau SMP 12 nih sih tawuran tuh ada, tapi nggak pernah maksa orang masuk. Jadi kalau 12 kayak gue nggak mau ya nggak apa-apa, bukan kayak lu nggak mau gimana sih lu nggak ini, nggak. Kalau 12 tuh kayak I have this punya temen ini nggak apa-apa, kayak tawuran emang ngapain kayak gitu kan. Nah cuman ini environment pertama, orang-orangnya ya environmentnya sama, nggak sediverse, pokoknya ini nggak sediverse yang aku kira. Kayak orang-orangnya ternyata middle class juga ini, kayak jadi homogen lagi. Iya, menurut aku beneran SMA 6 ngerasanya pas SDBM lagi kayak semua orang sama lagi, SD effing same gitu kayak. Terus kayak cuman yang bikin aku nggak sukanya itu aja sih, culture kayak gitu, culture tawurannya gitu. Culture tawurannya kayak nggak penting, kayak inget banget kayak dalam otakku, ya hidup aku masih lama belum ngerasain apa-apa masa. Oke, sebenarnya yang bikin aku parno juga udah pengen keluar. Jadi ada nih satu malam-malam dia dibacok intinya. Aku kenal nih sebelum ini. Udah tuh pas di situ pas pokoknya dia nggak apa-apa kayak gitu, pas udah pasti sumpah cara ngomongnya beda, bener langsung kayak slow gitu-gitu, kayak pas aku lihat kayak oh my god, I don't wanna be like this, kayak kayak itu ya, pokoknya intinya yang bikin aku itu culture ini ya sih. Sebenarnya in hindsight kayak gila sih kalau gue, makanya aku ya tekniknya ya di Legor
nggak lulus kan. Nggak lulus, alumnus. Iya, terus kayak di SMA itu ya aku juga sebagai orang tua, sebagai ibu juga udah inilah apa namanya nyerahin ceritanya ke anak gitu ya, keputusannya di anak. Nah terus kemudian kamu ingat nggak? Coba ceritain pas terima rapot. Oh ya, terus oke, ini di Gor aku lumayan warna-warni raport ya. Aku bisa kasih tahu. Aku tuh kalau kayak apa Inggris, IPS, seni rupa bisa like bagus banget, bisa bagus kayak 8, 9. Inggris tuh 9. Cuman kalau aku emang nggak suka subjeknya, aku bisa kayak gak mau ngerjain, jadi aku bisa dapat 2, bisa dapat 3. Kayak oh ya pokoknya di sana kan tekniknya ya ada kelas itu kan agama lah itu agama ya maksudnya at the end udah kayak gitu, kalau aku nggak interested aku nggak ini udah aku udah kan, terus ambil raport nih, bapak satu nih ambil raport kan, kita bertiga itu ya. Jadi posisi duduk aku inget banget, ayah di kanan aku di tengah, kita berdua, terus kita pegang-pegangan tangan saking senewennya. Aku yang senewen karena I know what's coming gitu kan. Oke. Terus ini guru, aku lupa nama guru siapa, kayak iya Syahrir nih Rizkul nih, kayak nilai yang lainnya bagus, ini cuman kayak gini, terus nilai agamanya tuh harus dibetulkan ya Pak ya mungkin ini. Terus kayak apa? Bapak ya elah Bu, ini bapak nonton gitu. Bu yang penting anak saya, yang penting tuh nggak nyolong, nggak ngejek-ngejek orang susah, nggak bohong. Kalau agama mah biar dia sendiri aja yang ini, nggak perlu dipaksa-paksa gitu. Terus kayak gue shock. Terus aku ketawa anjir, what the hell. Udah itu ekonomi juga aku inget banget. Ekonomi aku lupa. Jadi kayak kan dia kayak ngejabarin gitu nilai-nilai yang masih kurang gitu, karena kan fokusnya si guru ini kan dinilai gitu, bukan dari developmentnya si anak ya kan, nilai bukan nilai terus ekonomi juga kamu juga kurang, terus ya bapak ini juga akhirnya ngomong, Rir dia ngadep ke kamu terus bilang kalau mamang kamu mau butuh belajar ekonomi, belajar sama ayah aja, bisnis aja langsung gitu. Tapi sebenarnya nih yang mau aku share, nggak tahu kamu engeh atau enggak, si guru ini guru baik gurunya baik banget. Aku kasihan kayak gurunya baik karena kan balik lagi ya, Rizkul Syahrir itu waktu di SMA kan kalau misalkan bentuk kesuksesan diukur dengan nilai dan rapot ya dia cukup berwarna-warni gitu ya, kayak gonjang-ganjing gitu. Nah terus kemudian aku inget banget si guru baik ini bilang begini gitu sama kita bertiga, kalau memang tidak dipaksakan nggak usah kuliah aja gitu, mungkin ininya kursus aja. Nah di situ sebenarnya mulai tuh ayah sama bunda tuh kayak merasa bahwa wah kalau dia ngomong sama anak kita nih, kita bisa meluruskan gitu. Tapi kalau dia ngomong sama yang lain dan akhirnya si anak itu terima begitu aja bahwa oh ternyata aku memang nggak worth segitu bagusnya sampai aku kayaknya nggak usah lanjut sekolah aja gitu. Makanya aku ingat banget, aku tuh ngejawab statement si ibu guru baik ini dengan ucapan begini. Oh iya, Rizkul ini memang sudah kursus mengemudi sampai 2 kali. Jadi udah S2 tuh mengemudinya. Nah, di situ tuh sebenarnya. Jadi di counter gitu. Maksudnya untuk kita mau ngasih tahu ke ibu guru ini bahwa ini semua nggak penting gitu untuk kita. Tapi ya aku ingat banget kita berdua pegang-pegangan tangan karena panik gak tahu apa yang akan keluar dari ucapannya si bapak ini gitu kan. Ada satu statement yang agak aneh sih, dia ngomong gitu pada saat agama. Dia bilang gini, yang bisa menilai anak saya secara agama itu Tuhan gitu, bukan manusia, bukan nilai, jadi ini piece of paper, jadi ini nggak penting gitu, Rir. Tapi aku ingat banget setiap kayak dia ngomongnya ke kamu, terus gurunya tampaknya kayak what? Iya, gue udah shock banget. Aku lihat mukanya tuh kayak oh begini tuh. Kayak maksudnya gue ngarepnya kayak jawabnya ke oh iya nanti saya jelasin apa? Iya jelasin ternyata gitu. Gue cuma kayak ingat banget kayak gitu Pak ya. Oke, nah ini terus nih pas SMA disinilah dia tiba-tiba merasa mau putus sekolah. Nah itu my decision, itu weirdly enough ironisnya my decision tuh. Itu apa yang bikin kamu selain tadi itu kan kamu bilang katanya karena teman kamu tiba-tiba jadi beda gitu kan, habis dibacok terus kamu shock. Terus ada inget nggak apa sih yang bikin kamu bikin pertama, keputusan? Karena kamu nggak ada masalah sebenarnya, orang naik kelas nilainya biasa bagus, aja. Iya. Aku inget itu sekarang makanya itu tuh yang aku seneng tuh akhirnya aku jadi nge-mold diri aku sendiri. Aku lupa aku minta ya ada ini nih. Ada apa? Bentuk belajar. Bukan ada apa sih convention university nih. Iya. Terus kayak
datang yuk untuk apa di otak aku ya biar kelas 3 lulus kan. Iya. Terus kayak jalan-jalan terus kayak akhirnya nanya university macam-macam kan. Udah gitu Pokoknya adalah satu. terus akhirnya ada satu university nih. Terus kayak kita nanya, "Oh, ini interesting nih. portofolio. Cuma portfolio aja." Terus kayak bisa ada pathway to ya itulah ke overseas gitu-gitu. Cuman dia ngomong gini. Aku lupa dia ngomong intinya nggak perlu. Iya, pokoknya nggak mungkin ngomong nggak perlu lulus. Cuman gitu intinya kalau sebelum nggak lulus yang penting portfolio bagus bisa masuk. Iya, gitu kan? iya. Akhirnya bisa masuk. Terus aku nanya, jadi kalau misalnya aku nggak lulus yang penting buat portfolio macam-macam gambar gitu itu bisa masuk ke university ini nih, college ini. Terus kayak bisa. Terus kayak aku bilang ya udah langsung sekarang aja, kayak ngapain nunggu kelas 3 like right now aja. Iya. Nah, kita tidak ngomong university atau college ini ya, tapi kita maksudnya tapi intinya tapi pertanyaanku adalah apa yang membuat tiba-tiba kan gini nih, masalahku nih sama anak yang satu ini di awal karena terlalu manja waktu SD. ya manja banget. Dia tuh susah banget untuk bikin keputusan. Tiba-tiba aku sadar bahwa dia jadi manusia indecisive gitu. Susah karena ya bukan karena dia yang salah, ternyata environment-nya nggak ngelatih kamu untuk bikin banyak keputusan. Nah, terus kemudian kamu bisa bikin sebuah keputusan yang cukup parah ya, maksudnya bukan parah, besar gitu. Cukup riskan lah. Ya, riskan. Tekniknya bisa itu. Ya, makanya aku bilang kayak ya udah kalau emang karena sekarang aja kayak ngapain lu kelas 3 kalau emang nanya ini bisa nih. Yang penting portfolio, nggak perlu ada ijazah gitu-gitu. Ya bisa terus kayak ya udah kira tuh aku pas udah selesai tuh buat portfolio gitu long story short keterima ya udah tapi inget tapi kan reaksi aku kayak gimana coba ingat nggak? Aku lupa emang bener reaksinya apa? Reaksinya panik. Maksudnya kan meskipun pada saat itu aku udah jadi orang yang campaigning setiap itulah anak punya hak untuk menjadi membuat pilihan dan sebagainya. Tapi pada saat dia ngomong, Bun, aku udah kayaknya aku kan dari kelas 1 sebenarnya kamu udah ngomong. Iya, aku udah nggak mau di sini gitu. Aku nggak mau sekolah gitu kan. Tapi terus kemudian kalau kamu nggak mau sekolah tuh kamu mau gimana? Padahal aku yang lagi gitu. Terus kemudian di kelas 2 udah Bun, udah gitu. Terus aku kayak panik, terus aku nelpon kepala sekolahnya. Terus kemudian pada saat aku temu juga ya kepala sekolah ya? Iya, aku bilang gini, sebenarnya aku kong kali kong tuh sama kepala sekolahnya gitu. Biar tahu relationship sama sekolah kita tuh enak. Aku sama guru-guruku nggak pernah di SMA tuh aku nggak pernah ada problem yang super, nggak ada. Semua guru-guru suka aku juga cowok, maksudnya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah terus kemudian aku telepon waktu itu ibu kepala sekolah ini luar biasa sih ibu kepala sekolah. Jadi ke telepon, Bu, tolonglah ngapain sih setahun lagi lah gitu, tolong ya di hold orang dia udah naik kelas gitu, bukannya dia nggak naik kelas dengan nilai yang udah lah kalau kita ngomongin nilai ya gitu. Terus udah gitu ya udah suruh ketemu aja sama saya, dia bilang gitu. Terus nggak tahu kamu ingat atau enggak, aku bilang, oke, Rir, kamu boleh, tapi syaratnya satu, kamu ngomong sama ibu kepala sekolah. Nah, aku ngomong tuh, aku inget kok. Iya kan, terus gitu aku bilang, aku ikut ya. Kamu inget nggak? Kamu ngomong apa sama aku? Aku lupa kalau aku. Terus dia bilang gini nih, si anak satu ini, oke, Bunda boleh ikut ada di situ, tapi syaratnya satu, do not answer on my behalf. Iya. Udah ini biar gua jawab ya, biar aku yang jawab. Tapi emang kamu ngerasanya gitu? Aku suka menjawab gitu ya? Ya normal kayak tiap apapun ya normal lah, cuman kayak intinya ini soalnya aku punya ngerasa kalau udah jawab pasti pengen, karena aku udah karena aku udah 100% udah komit mau cabut, udah kayak kayak nope gitu, udah kayak ya udah, makanya pas sudah selesai gitu ya akhirnya kepala sekolah nanya kan kayak kamu yakin mau lulus, kayak iya yakin aku udah ini kok, ya makasih ya Bu. Ingat nggak dia ngomong apa? Jujur aku lupa. Dia bilang gini, terus aku kayak ya oh my god lah, kok dia ngomong gitu? Dia bilang gini, Ibu, let him go gitu. Dia tahu apa yang dia mau dibandingkan anak-anak yang ratusan yang ada di sini, dia bilang gitu. So let him go, kata buka adek loh. Tapi berarti aku udah nggak ada, aku nggak pernah denger kayak gitu. Ada di ke sebelah kamu cengar-cengir terus gitu. Si ibu kepala sekolah ini ngomong gini, riskulah gitu ya, pastikan apapun yang mau kamu lakukan. Aku sampai ingat gitu ya, jangan tidak pernah kamu menyebut bahwa kamu pernah di SMA 6. Iya. Ingat nggak dia ngomong gitu? Iya gitu. Orang dia ibaratnya pakai air dengan minyak gitu kan. Air dan minyak itu memang tidak akan bersatu gitu kan. Dia orang guru kimia gitu kan. Intinya dia mencoba akhirnya meyakinkan aku bahwa ya udah nggak apa-apa, let him go gitu. Nah terus dari
kamu membuat keputusan itu, apa yang kamu belajar? Ya intinya pertama ya aku belajar ya kayak oke, at least aku udah nge-mold, udah ngebentuk, masih walaupun samar-samar, nanti aku udah tahu ya passion belum ya, udah tahu apa yang aku suka, udah tahu apa yang aku suka, udah tahu apa skill yang aku bisa apply untuk real world lah apa. Terus kayak ya udah akhirnya go to college. Iya. Nah di college itu juga ya up and down juga. Aku sebenarnya kayak pas aku ke college itu, pas aku ke college aku pun juga gini, aku pas college aku tuh kerja oke, cuman ya gitu nah mut-mutan juga kadang-kadang aku bisa nggak masuk lah apa. Iya. Terus kayak bunda ingat banget pas aku nggak masuk udah kayak SMA lagi, pernah ditelepon bunda kan? Iya, kamu ingat. Nah terus aja pas ditelepon kayak itu mah urusan anak saya sendiri. Nah ini bunda udah jadi kayak bapaknya nih, udah sama nih. Karena udah itu mah keputusan anak saya sendiri, mau apa yang penting anak saya bisa apalah, aku bisa. Enggak, aku jawabnya gini, aku ingat banget karena dia nggak masuk, aku bilang ya udah itu urusan anak saya. Terus kalau memang yang dibutuhkan pada saat anak saya di ruang kelas, terus kemudian gurunya perlu nampar anak saya, tampar aja kalau emang itu diperlukan, maksud aku gitu. Ya kira-kira begitulah. Nah tapi itu tuh pas dari situ akhirnya aku masuk kan, tapi nilai aku nggak pernah turun juga ya. Aku tuh cuma mut-mutan doang, kayak nggak masuk doang, kayak kerja mah selesai gitu. Cuman aku ingat banget itu itu yang nelfon bunda itu, kita tuh sebenarnya temenan, namanya itu resepsionis ya, aku lupa namanya siapa kayak. Terus si resepsionisnya ngomong apa? Gila ya, ibu kamu hebat banget, kayak jarang loh, bagus tuh kayak gitu. Terus bagus tuh kayak gitu, berarti kamu tanggung jawab banget digituin, berarti kamu tanggung jawab sendiri. Yang nama cewek kan? Iya. Dia udah keluar pas tapi kayak dia tuh hebat juga ya, kamu bisa ini. Terus kayak ya udah, tapi intinya long story short lulus. Nah bayangin ini menurut aku belajar kayak makanya sebenarnya makanya kayak aku udah tau kayak gini main SMK atau enggak? Kalau ada SMK, maksudnya dia aku tuh ngerasa belajar. Kalau ada Erudio mendingan Erudio. Nah iya, tapi udah telat ya. itu tuh aku di college itu aku belajar yang aku pengen tuh kayak gue gila di sini gue belajar yang aku pengen, dapat ilmunya banyak banget, ini banyak banget kayak ya inilah. Gak buang-buang waktu. Gak buang waktu. Ini makanya aku bilang walaupun ya aku yang mut-mutan juga tekniknya, I'm not a perfect student juga kayak, tapi intinya aku nggak ngerasa buang waktu. Aku ngerasa di situ bener-bener belajar yang aku pengen ya, dan yang aku tanya dan yang aku bingung semua terjawab di situlah pokoknya. Oh ini gini technical design gini, oh kalau mau advertising lo pakai. Iya. Nah. Terus kemudian udah nih kamu ada di persimpangan jalan lagi, meneruskan sekolah atau langsung kerja. Terus nah di situ tuh biasalah kalau namanya umur segitu idealisnya masih tinggi, kayak I don't wanna work in an office gitu-gitu, bla bla bla. Belum technically belum kenal hidup lah. Cuman at the end of the day aku I'll try make money something gitu kan. Berusaha, cuman lama-lama kayak maksudnya kayak aku di otak aku masih ngerasa beruntung lah, mau ada yang mau nge-provide aku. Maksudnya my parents kan pas ini mau kerja atau mau langsung kuliah aja, terus kayak kalau misalnya aku di sana apa-apa nggak akan ini nggak, terus kayak nggak apa-apa, terus kayak oke kalau gitu. Ya maksudnya kita kasih tahu kita punya saving this much gitu, mau digunakan ya udah untuk start bisnis aja gitu kan. Nah sebenarnya gitu, cuman pas aku bilang itu sebenarnya it's a good opportunity juga, cuman kayak aku ngerasa ini masih butuh waktu. Aku masih naif, I don't know how the world works, I don't know how money rotates. Ya aku tahu aku punya skill ini terus kayak opportunity-ku gitu lagi, kayak aku kuliah overseas tuh tujuannya ya belajar ya, cuman intinya belajar hidup lagi. Kesal aku ingat banget ya, tekniknya aku belum pernah hidup sendiri nih, kayak hidup sendiri dengan allowance terbatas, ngurusin diri sendiri. Iya, allowance-nya terbatas banget. Aku harus nyari side job di situ. Aku jadi waiter dan lain-lain gitu, diem. Cuman kayak at the end of the day gitu, kayak ya udah kalau aku dikasih opportunity, aku kayaknya I'll take overseas dulu deh gitu kan. Oke, ini sekarang akhirnya dia memutuskan untuk ya udah take chance, menggunakan semua uang yang kita saving untuk dia untuk sekolah lagi, gitu kan. Nah terus kemudian ini aku pengen tahu dari point of view kamu, pada saat dia ngurus semuanya sendiri gitu, aku nggak nganterin, aku sendiri nggak tahu landlord kamu apa, itu rasanya seru banget.
Aku ngerasa kayak oh gila sendiri, dan ini makanya menurut aku my dad ngasih trust ke aku tuh, aku seneng ngasih trust sebanyak itu, soalnya kayak banyak banget parents saya kayak aku anterin dia, abis itu kayak ini nih. Ya aku juga pengen pada saya ya, tapi aku nggak, iya aku juga nggak mau kayak udah just let me be gitu, just let me be, kayak nggak apa-apa, tenang, aku pasti I'll find a way. Terus kayak udah pas di sana bener tinggal sendiri ini. By the way, waktu itu umur kamu 18 tahun. Tuh kan, 18 kayak tek udah dilepas saya kayak in the lines, dan tek. Iya, pergi sendiri nyari sendiri. Landlordnya sendiri. Iya, kita semua sendiri tuh kayak makan kayak. Terus aku pada saat kamu pergi nggak punya nomor telepon landlordnya. Kau nggak ada. Ya gue ya. Dan tau nggak bapak kamu nih, si bapak satu ini, si ayah kamu ngomong gini, udah tenang aja. Kalau nggak ada telepon artinya dia aman. Terus aku bilang, kalau misalkan dia ketiduran gimana? Itu kan aku panik banget ya gitu. Tapi to be fair pas transit di Dubai itu ngeri banget ya. Hampir telat ya, aku tiduran tuh 7 jam. Ngapain 7 jam nih? Cuma kayak ada day gitu kayak. Oke, bisa ngurus sendiri, bisa ini, bisa. Tanpa kamu nggak ada kartu kredit, dikasihnya hanya debit. Ya udah terima segitu aja. Asuransi semua udah beres, ya kan. Terus kemudian aku inget banget di awal-awal aku masih WhatsApp kamu gitu. Rir, apa kabar ya? Terus udah gitu aku inget banget, bapak yang satu ini nanya, aku kalau jadi misalnya aku pergi terus udah gitu ibuku WhatsApp aku setiap hari, gue cuekin, hebatnya si Rizko masih mau jawab gitu jawabnya. Sebenarnya terus makanya aku jadi agak renggang-renggang kan gitu. Nah sebenarnya gini nih ya. Dulu kan aku lumayan obses sama kamu kan. Ya pokoknya inilah. Wah ini gimana gitu. Terus kayak ketakutan banyak hal. Terus udah gitu aku ingat banget sih bapak satu ini ngomong, kalau kamu pengen dia attach sama kamu, yang harus kamu lakukan, kamu harus detach sama dia gitu. Itu bener gak? Ya pokoknya kan any kind relationship tarik ulur gak sih? Kayak soalnya kayak ya malas aja ditanya-tanyain, di second guessingin terus-terusan gitu-gitu. Makanya kayak ya udah ada any kind of ini ya, maksudnya kayak nemu sendiri aja nanti comfort zone-nya gitu, di mana kayak kita. Oke, nih sekalian klarifikasi ya. Jadi ada saatnya aku panik banget sama kamu kan. Pas di mana nih? SMP, ya kan. Kita mundur lagi nih pas SMP gitu. Terus SMA agak panik tapi ya udah gitu. Terus sampai satu saat kamu lepas, terus udah gitu aku nggak panik lagi sama kamu gitu. Terus aku bilang, Rizko Syahrir itu alhamdulillah ya udah jadi baik. Aku bilang gitu sama aku. Dia lebih bertanggung jawab. Nah terus si bapak yang satu ini ngomong sama aku, ada 2 kemungkinan, dia bilang gitu, dia beneran baik atau dia udah jago nipu kamu gitu. Itu yang mana? Ya sama lah, 50-50 lah. Nipu tuh maksudnya? Bukan nipu tuh maksudnya ini ya, kayak kamu tahu apa yang aku butuhkan gitu. Iya, bukan berarti kayak misalnya gini, kamu misalkan pindah, Bun aku mau ke 7-Eleven ya. Terus nanti kamu bilang, Bun aku pindah ya gitu. Itu kamu WhatsApp terus gitu. Kamu kayak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bikin aku nggak panik. Iya, kayak aku habis ini nih ya technically ya gitu. Ya sebatas gitu, aku nggak pernah, ironically aku nggak pernah hancur banget sih. Aku nggak pernah kayak yang kayak, maksudnya kayak ya aku nggak pernah maksudnya ya bandel, cuman aku nggak pernah. Di otak aku sih nggak pernah ngelakuin batas sih. Iya sih, enggak sih, biasa aja. Bukan biasa lah. Ya banyak ada lah. Nggak ada. Cuman kayak gimana sih? Oh intinya yang bikin aku pelajaran dulu aku tuh, nah iya karena dulu aku suka, ini balik lagi ya, karena aku dulu kayak bukan takut aku udah juga suka males konfrontasi atau apa gitu. Ya aku jadi suka bohong. Jadi kayak tiap ada problem escape-nya bohong. Tapi ya lama-kelamaan dari dimarahin berulang kali, kayak lama-lama lu mending daripada bohong terus gue mendingan ngasih tahu aja apa masalah itu. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang ini kan topiknya sekolah nih, ya kan. Terus ini balik lagi, jadi itu tadi klarifikasi. Jadi pada saat kamu melakukan banyak hal semua sendiri gitu ya, terus apa yang kemudian kita juga jarang loh komunikasi, tidak seintens orang-orang hubungan anak dan ibu pada umumnya gitu. Iya kita jarang kok. Tapi maksudnya at the end of the day sekali komunikasi lama ngobrol. Lama lebih kayak lebih
ya lebih meaningful aja gak sih? Iya, kayak aku ingat aku ngebahas isu-isu tentang kontroversi sama kamu. Ya kayak gitu-gitu bicara tentang. Ya nggak perlu nih kayak tato aja banyak. Oh, aduh, ya lah. Tato itu SMA apa kuliah sih? Udah maksudnya udah sebelum kuliah. Tapi ini gitu banget sebenarnya. Itu topiknya beda lagi sih. Ya Allah. Iya, tapi itu 20%. Ini cepet doang ya. Cuman 20% aku kuliah di luar kayak yes gue bakal tato. Apa? Nah, maksudnya alasan 20% aku kuliah di luar kayak yes gue bakal tato. Bakal tatoan. Iya kan pas aku di UK kan tatoan. Iya, tapi kamu sebelum ke UK udah iya, tato? Iya, cuman kan tatonya gak serusuh. Ya di UK kan sampai satu cover gitu kayak. Oke, ini urusan tato ini mungkin kita bikin tapi itu nanti itu nggak cuma intinya apapun itu apapun itu ya intinya kayak komunikasi dan gitu-gitu ya gitu intinya kalau misalnya punya problem atau apa mau atau kayak atau lu ada masalah apa kayak nabrak mobil atau apa intinya just apa udah ngomong aja kayak oke, gua I screwed up, it's my bad ya give it me, udah marah ya, tapi daripada kayak bohong enggak ini bukan salah aku kok ini karena begini-gini udah itu bukan itu belajar batu kayak kalau misalnya punya masalah nggak usah bohong, nggak ada masalah udah mendingan. Ya paling marahnya gitu aja, namanya juga orang tua ya, paling juga ya udah nanti terima aja gitu. Ya to be fair marah kayak orang tua dua marah nggak pernah rusuh kok, nggak pernah yang kayak udah marah 10 menit tapi besok juga udah ini. Iya. Kamu tapi pernah disuruh pakai lipstick sama ayah karena kamu berbohong, ingat ya? Aku lupa. Aku nggak ingat. Iya kamu ya. Aku yang sakit hati. Ya udah itu nanti aja deh. Tapi intinya adalah dia mau ngajarin. Ya itu waktu kamu nabrak mobil dan kamu membuat supir untuk mengaku atas kesalahan dari yang kamu lakukan. Itu pokoknya. Ya tapi lesson learn. Masa kayak naif aja namanya otak apa bah, ya? Anak-anak tuh nggak pernah. Gimana ya? Soalnya menurut aku lying tuh power, kayak the fact gue bisa bohong terus nggak ada konsekuensi. Oh gitu ya? Itu super power lah bagi anak-anak yang nggak pernah kayak masih bocah gitu. Iya. Gue kalau bohong nggak ada konsekuensi nih. Itu kan itu powerful banget. Kayaknya bisa selesai gitu. Iya, cobain. Lying masalah selesai. Itu super power lagi. Masalah hilang kalau gue bohong. Masalah dia kok. Iya. Kayak gitu. Maksudnya ya gitulah. Banyak sih sebenarnya yang bisa dibahas nih kayak gini, tapi karena kita topiknya masih tentang sekolah dan pendidikan gitu ya. Ini balik lagi pada saat kamu sendiri, apa yang kamu belajar sendiri pada pas aku kuliah di sana? Iya. Aku belajar banyak banget, belajar manage money. Itu sih manage money, belajar hidup, belajar take care of myself. At the end of the day, dari sebelum dari ini aku masih maksudnya ya di sini mah enak gitu, semua ada, butuh ini. Di sana semua harus sendiri. Masak sendiri, harus ini sendiri. Kalau nggak masak nggak makan. Kalau nggak masak nggak makan. Terus kayak oke, sebenarnya to be fair untung kayak my friends di sana tuh angel semua sih, kayak technically banyak banget yang lebih beruntung daripada aku, baik banget ya. Bayangin pas aku kesana kayak ini kakak kelas aku yang dulu, kakak kelas yang pas di college, lu punya piring nggak, ini gue sumbangin piringnya pada beli lagi kayak baik kayak angel semua di sana ngebantuin banget deh. Coba tapi lo ngaku ya pada satu saat nih aku pernah ditelepon sama kamu nangis, kamu mabuk deh. Itu jujur. Iya itu iya kan, jujur. itu aku aku sakit banget perut. Itu kan aneh banget dia telepon nangis begitu, pusing nggak? Pusing banget kayak itu. Iya kan aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain terus kayak. Nggak, terus aku inget. Terus kemudian. Tapi itu aku sebelum masuk UGD loh. Iya, kan si temenmu lah ya. Ya udah, temenmu itu pokoknya akhirnya nelfon tante udah biar aku ini udah kita nggak usah nyebut nama, enggak. Terus iya, terus kemudian di situ aku bilang, terus kok dia santai ya? Terus aku bilang, ini jangan-jangan dia mabuk kali ya. Ketawa. Terus kayak bunda tuh cuma kocak, bunda tuh pas aku kayak gitu cuma ini aja minum roti bakar aja mas teh. Ya kan lagi sakit perut. Iya sih cuma biasa. Iya. Wah parah itu. Terus aku pikir-pikirnya jangan-jangan tapi dia mabuk. Iya sekali doang. Itu sekali doang nggak pernah. Iya. Itu nggak oke. Kalau konteks ceritanya jadi temanku ini yang udah di sana 3 tahun mau pulang, terus kayak farewell. House party di rumah gue, ya pokoknya anjing too much-nya tapi too much banget tuh kayak. Pas besoknya rasanya oh my god, rasanya parah banget deh.
Tapi kan aku yang muat kayak bun aku sakit banget. Tapi bunda nggak pak, bunda ngomongnya santai gitu. Iya, karena aku pikir oh dia sakit nih, sakit perut. Ya udah berarti sakit perut kembung gitu kan. Ya udah makan yang si item-item itu apa sih namanya? Ya gitulah gitu. Iya, pokoknya iya pokoknya norit ya makan gitu. obat. Makan enggak Harus aku ke rumah sakit. tapi lumayan sih aku seneng kayak memang pas telepon enggak terlalu panik biasanya wah panik aku stres gimana ya gitu. Nah, itu. Pas kira-kira besoknya terus pas ngomong sama itu teman-teman kamu itu aku bilang gini, ini jangan-jangan dia mabuk nih ya gitu kan, rese banget. Terus gini, kenapa ngerepotin gua gitu pas mabuk? Aku juga nggak jelas kenapa aku nelfon bunda, aneh banget sih, itu aneh banget, aku juga nggak ngerti. Rir, kamu tuh pernah tahun baru juga dalam kondisi ngaco gitu, ngetok kamar tanpa kamu sadar, tolong minta dibikinin mie instan, kan aneh banget ya. Maaf deh. Wah ngaco sih. Oke, nih kita kan ngomongnya itu side track. Udah, ini side track. Pokoknya udah enggak, tapi itu ya kok anak yang baik kok, enggak. Iya baik kok, dia baik, emang tidak punya masalah. Kan sebenarnya gini. Nih berarti kamu tinggal sendiri, kamu belajar banyak hal yang hubungannya memanage diri ya. Nah itu yang aku belajar banget pas di luar tuh udah nge-manage waktu, money. Cuman aku sebenarnya aneh sih, aku orangnya lumayan nggak tahu ya, aku tuh orangnya tuh gengsian gitu loh. Kayak kalau aku nggak punya money atau apa ya aku ya gitu, aku ada side job, ada ini kayak. Tapi kamu jalan-jalan. Nah iya, maksudnya jalan-jalan kan. Nah jalan-jalan aku nggak pernah minta, nggak pernah, iya maksudnya kayak temenku udah nggak apa-apa nih on me aja gini banyak kayak gitu kan, itu sana gitu. Iya. Tajirnya bukan FU mah, wah parah deh tajir banget, cuman kayak sementara kamu gembel. Yang gembel gitu, gue ikut ya numpang cuman dia gitu, aku di sana aku tuh suka aneh sih, aku suka jaim, kayak aku kerja apa nggak, aku nggak ngasih tau teman-temanku kayak oh kamu masih ada rasa itu. Sama kayak rasanya apa? Nggak tahu, bukan malu tuh, nggak dibilang malu juga sih, tapi kayak diem aja, kayak nggak mau ngerasa kayak itulah. Terus kayak sama kayak oke, aku kan ngasih tau ini, aku kalau misalnya ditanya temanku kalau SMA nih kayak kamu punya ijazah, aku bilang punya, pakai cek, aku bohong. Kayak nggak tahu, kayak masih ada pressure gitu. Iya kayak lu nggak ini. Sementara aku dengan cueknya bilang anakku nggak punya ijazah. Iya nggak apa-apa. Iya. Tapi ya nggak, tapi kayak udah sih kalau gitu lah, aku suka gitu juga. Ya ada tuh. Masih sampai sekarang. Masih. Kalau itu apa tuh yang bikin kamu rasanya gitu? Nggak tahu, aku suka nggak jelas deh. Aku juga kadang-kadang ngapain sih. Tapi kamu regret nggak dengan keputusan? Enggak, aku nggak regret sama sekali. Kan lu bilang aku, tapi kayak nggak tahu kenapa aku tetap itu selalu kayak gue pakai C kok gitu. Kalau kayak santai pakai C gitu. Padahal oke. Nggak tahu juga sih kenapa. Kayak itu satu ya gitu, jaim kali ya atau jaim paling. Iya. Atau males ditanya-tanya. Nah iya sih, mas tanya. Oh iya sih kayaknya. Iya sih, kayak lebih kayak kok gitu, terus gimana cara kayak bahasanya kayak kalau ngomong pakai C kan pasti udah selesai dan conversation dan kayak ya udah. Masih ada yang nanya sama kamu? Ya enggak, cuman intinya kalau ada yang nanya aku jawabnya kayak gitu udah. Biar cepet lah. Oke. Nah, terus kemudian kan kamu balik kan, maksudnya intinya udah nih kamu melewati. Ntar aku pengen nanya, Bunda kenapa waktu itu pas Bunda kan jemput aku kan, kita balik bareng-bareng sana. Itu aku minta tuh, aku lupa. Kamu minta? Ya sekarang gini, dia graduation. Oh enggak, oke, aku guilt tripin Bunda sama Ayah. Iya. Guilt tripin kayak graduation pada datang orang tua. Iya, terus aku nggak ngerti kenapa kita nggak graduation nggak kesana ya. Ya aku juga lupa. Sebenarnya gini nih, ini sebenarnya gini. Ini ada message yang mau kita sampaikan sebenarnya. Jadi emang ada pilihan kita datang pas graduation atau setelahnya. Nah terus kemudian kita akhirnya diskusi kan sama Ayah kan. Dan kalau nggak salah itu saatnya kayaknya Lebaran deh, sehingga kita ya udah deh kita putuskan untuk tidak, bahkan ada orang tua temen kamu yang ikut juga tuh kayak mempertanyakan ke kita nih kenapa sih kok nggak, ini kan graduation. Nah terus kemudian kita bilang itu gitu, kocak sih, aku iya kan? Pas itu aku graduation numpang keluarga orang lain ya, kayak makan kamu ikut kita ya. Nah terus sebenarnya kan yang mau kita sampaikan nih, message terselubungnya adalah gini, untuk kita graduation itu bukan milestone yang terpenting gitu. Nah, gitu. tapi kan sebenarnya untuk kamu apa rasanya? Human nature tuh emang trivial, kayak at the end of the day aku nggak akan bohong ya, aku akan seneng kalau Bunda datang pada saat itu. Iya kayak tapi aku nggak apa-apa juga sih, cuma kayak intinya gitu aja. Nggak tahu apa yang bikin akhirnya kita nggak tahu sebenarnya yang bikin masalahnya tuh orang tua yang lain. Semua datang cuma gurunya kagak. Wah parah ya.
Cuma aku sendiri yang nggak orang pasti tua. ada alasannya kenapa gitu, sehingga kita akhirnya September kita kasih pilihan sebenarnya. Kalau yang ini kita datang graduation aku langsung pulang, atau abis dari sini kita jalan-jalan gitu. Terus kamu bilang ya udah deh gitu, jalan-jalan. Nggak tahu, aku lupa sih. Iya, aku juga ingat. Maaf ya. Enggak apa-apa juga sih, cuma ingetin. Kayak aku saya lumayan shocknya kayak anjir cuman gue doang kagak ada orang tua. Terus kayak kamu hari school sini. Tiap ada makan keluarga ikutan. Iya, ada fotonya terus. Iya, aku fotoin aku gitu. parah. Bun, aku numpang nih. Makan. Wah, kacau. Iya. Aku di sana tuh aku di, Tapi kamu jadi orang yang berbeda nggak? Oh, Apa bedanya? aku tuh nggak tahu, aku tuh Selain menurut aku self-manage. tiap tahun menurut aku orangnya beda-beda ya mulu, kayak selalu learn aja terus, kayak ya belajar hidup, belajar perspektif, belajar networking, belajar Iya. kayak belajar ngertiin orang sih, kayak dari politik deh, dari background, kayak dari apa, kayak semua campur aduk. Aku ingat banget kamu ngomong bahwa sendiri itu bikin aku jadi bisa tahu ideologi yang tepat untuk aku. Nah iya, karena at the end of the day kan kalau kayak it's karena on my own harus kayak ya bukan survival juga, survival cuman kayak intinya on my own gitu, kayak belajar sendiri on my own untuk belajar hidup lah udah. Iya. Yes, ya. Jadi kalau misalkan kamu nih diurut ya, TK, SD, SMP, SMA nggak lulus, terus kemudian kamu ngambil college, terus kamu memutuskan untuk menyelesaikan tinggal sendirian gitu. Overall untuk kamu, what is school and what is education? Kalau menurut aku school itu education sih. School itu kok gini, school itu at the end of the day is a tool untuk lu, ini itu utopianya aku ya, itu school itu atau untuk lu mau belajar apa, school itu akan ngarahin, yaitu best case scenario. Tapi ya best case scenario. Tapi realitanya enggak, lu masuk school itu biar dapat nilai, biar dapat a piece of paper, biar dapat nge-carve buat carve nilai dan gitu-gitu. Cuma saya kayak kalau aku yang bisa, harusnya school tuh ngajarin hidup, tau gak? Harusnya school tuh ngajarin apa ya? Harusnya school tuh ngajarin kayak lu ngatur uang lu gimana sih? Merefleksikan hidup gitu ya. Hidup gitu, harusnya tuh simulasi bayar pajak gitu. Kayak harusnya tuh school tuh belajar hidup, tapi at the end of the day ya udah, kalau emang school nggak ngajarin gue cara hidup, teman-teman gue dalam school ya ngajarin cara hidup. And then what is education? Nah, kalau education itu, tricky juga sih. Education itu, ini menurut aku ya, ini a tool juga, untuk nge-carve, untuk nge-carve skill, sama juga sebenarnya sih, cuman kayak untuk nge-carve skill lu yang lu pengen, Iya. Dan bisa dari mana-mana nggak harus oke gitu ya. Education itu intinya lu bisa belajar dari mana, kayak aku selalu ngomong kayak lu di this day and age, lu mau belajar apapun ya, lu semua tuh ada di internet. Lu mau belajar jadi musik ada, lu belajar ini kok misalnya lihat di internet ya, banyak nih sekolah-sekolah, even like Profesor Harvard ngasih lecture gratis aja ada gitu. Jadi intinya apapun yang lu mau itu ya udah ada, bisa lu mau belajar tuh bisa cara apa aja. Terus kayak at the end of the day, technically ini agak saya tuh kayak kerjaan aku sekarang aja ada hubungannya sama desain, cuman nggak desain, UI UX itu aja aku belajar sendiri dari internet. Kayak jadi gitu, intinya education itu is a tool yang for your skill yang bisa lu dapat dari manapun. Itu sih termasuk hidup ya, untuk siap hidup. Termasuk hidup. Oke, ya. Kayaknya ini waktunya udah terlalu 1 jam. Tapi sebenarnya gini. Oke, tapi on close note, kalau menurut Bunda apa? Setuju nggak atau gimana? Ya, sekolah itu sebenarnya salah satu cara gitu ya untuk mendapatkan belajar yang aku setuju gitu ya sama kamu sampaikan, bahwa saat ini nih orang melihat sekolah itu satu-satunya gitu untuk anak saya bisa mendapatkan education gitu. Padahal sekarang ini kan tidak begitu lagi. Nah, ini sebenarnya masuk ke konteks yang sekarang banyak orang tuh panik di saat sekolahnya nggak ada gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita bisa ngelihat bahwa in the long run gitu, bukan cuma untuk kepentingan belajar untuk sekolah, tapi belajar untuk kehidupan. Jadi bicaranya belajar itu juga luas cakupannya. Belajar yang bermakna, belajar yang itu. Nah, sebenarnya alasan kenapa
ngobrol-ngobrol ini ada sebenarnya mau sharing itu sih gitu, dari perspektif anak gitu kan. Nah kan kalau aku bilang bahwa berjalannya hidup aku mengubah aku melihat sekolah dan fungsi sekolah dan what education is kan sebenarnya dari anak semprul ini gitu, anak bertato ini gitu kan. Nanti kita ngomong tentang tato lain lagi ya topiknya ya kan, itu penting banget gitu. Ya itu intinya sih seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan bentuk ngobrol ini bisa kasih wawasan gitu bahwa sebenarnya sekolah itu apa sih? Alasan kita nih orang tua nitipin anak ke sekolah tuh untuk sekolah apa untuk education gitu. Gitu kan. Gitu. Ya udah gitu aja sih. Sip. Jadi nanti kita mudah-mudahan ada topik-topik lainnya. Jadi konklusinya you can learn from anything from anywhere. Iya, dan any place. Iya, dan sekolah itu kadang-kadang membuat anak-anak itu malas untuk mencari ilmunya sendiri. Dan itu harusnya tugas sekolah. Iya, itu ya, itu tugas sekolah. Untuk kemudian membuat anaknya jangan malas dan bisa membuat keputusan. Udah panjang. Ya wes, oke gitu aja ya. Terima kasih Rizkula Syahrir Aziz. Ya, dah. Bye. Bye.